Islam adalah agama yang pertama kali masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara tidak terjadi secara serentak, melainkan berlangsung secara bertahap dan beragam. Di Nusantara dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pada tahap awal abad ke-7 hingga ke-13. Tahap ini ditandai dengan kedatangan para pedagang dan ulama Muslim dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok yang membawa serta ajaran Islam ke Nusantara. Mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat yang sebagian besar masih menganut agama Hindu Buddha atau animisme. Beberapa tempat yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam pada tahap ini antara lain adalah Aceh, pantai utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Salah satu bukti sejarah yang menunjukkan adanya kontak antara dunia Islam dan Nusantara pada tahap ini adalah prasasti kedudukan bukit yang berasal dari tahun 683 Masehi. Prasasti ini memuat informasi tentang ekspedisi laut yang dipimpin oleh Dapunta Hyang Srijaya, Raja Kerajaan Sriwijaya, yang menggunakan istilah-istilah Arab seperti Baitullah, Rumah Allah, Syahadan, Saksi, Ali Pemimpin, dalam bahasa Melayu kuno. Yang kedua ada tahap pertengahan, dimulai dari abad ke-13 hingga ke-6. Tahap ini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Samudra Pasai, Perlak, Perelak, Malaka, Demak, Cirebon, Gowatalo, Ternate, dan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini berperan penting dalam memperislam di Nusantara melalui kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Mereka jalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam lainnya di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Salah satu tokoh yang berjasa dalam menyebarkan Islam pada tahap ini adalah Sunan Ampel, atau bisa kita panggil juga Raden Rahmat. Adalah salah satu dari 9 wali Songo yang mengislamkan Jawa. Sunan Ampel berasal dari Champa, sekarang Vietnam, dan menetap di Surabaya pada tahun 1448 Masehi. Ia mendirikan pesantren Ampel yang menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam di Jawa Timur. Ia juga mengirimkan muridnya dan untuk menyebarkan Islam ke berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa. Yang terakhir ada tahap akhir, dimulai dari abad ke-16 hingga ke-19. Tahap ini ditandai dengan masuknya pengaruh kolonialisme Barat yang berusaha menguasai Nusantara. Belanda, Inggris, contohnya ada Belanda, Portugal, Spanyol, dan Perancis, bersaing untuk menguasai sumber daya alam dan perdagangan di Nusantara. Berupaya untuk menanamkan pengaruh agama Kristen kepada masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam yang ingin mempertahankan kemerdekaan dan identitas mereka sebagai umat Muslim. Salah satu contoh perlawanannya yang terkenal adalah Perang Aceh, dimulai dari 1873 hingga 1904. Kerajaan Aceh Darussalam melawan Belanda. Perang ini dipimpin oleh Sultan Muhammad Daud Syah 1870 hingga 1903 dan Teuku Umar 1805 hingga 1899. Seorang panglima perang yang dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Mereka berhasil menggagalkan upaya Belanda menaklukkan Aceh selama lebih dari 30 tahun. Dengan menggunakan strategi gerilya
dan bantuan dari negara-negara Islam lainnya. Kesimpulan dari ini adalah Islam adalah agama yang masuk ke Nusantara melalui jalur rekaman dan dakwah sejak abad ke-7 Masehi. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara berlangsung secara bertahap dan beragam sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik di masing-masing wilayah. Islam juga menghadapi tantangan dari pengaruh kolonialisme Barat yang berusaha menguasai Nusantara sejak abad ke-16 Masehi. Namun, Islam tetap bertahan dan menjadi agama mayoritas di Nusantara hingga saat ini.